anak-anak yang kita beasiswakan itu memotivasi lingkungan di sekitarnya loh Mbak. Betul. Jadi seperti di desa-desa itu kan ada nih yang anak-anaknya sebetulnya nggak begitu minat buat kuliah. Tapi ketika lihat, oh ya si A, si B, si C kuliah dan ada perubahan yang positif, jadi adik-adiknya yang tadinya mungkin nggak kepikiran buat kuliah gitu, jadi termotivasi dan jadi ada action untuk kuliah. Untuk sejauh ini yang kami berikan ke masyarakat atau kolaborasi itu dalam bentuk penurunan atau pencegahan stunting. Pencegahan stunting yang mana kita sudah sejauh ini terlibat di berbagai desa ya, cuman kita fokus di 4 desa nih sejauh ini. Jadi saya sebutin aja kali ya Mbak, ada di Sekatak Bungara, terus itu Tanjung Selor atau Desa Jelarai, terus itu Tanjung Agung, sama Salim Batu. Nah sejauh ini kita masih membentuk dan sudah pernah implementasi ke desa-desa termasuk membentuk kader mempesona. Di Komdev ini memang ada yang berbeda dan unik. Kita memberdayakan, hari ini kita lakukan, hari ini kita kasih beasiswa, hari ini kita pendampingan di petani. Bisa saja hasil impact dampaknya itu akan didapat diukur itu nanti 7 sampai 10 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, selamat datang kembali di podcast Suara di Hati. Untuk edisi kali ini, edisinya adalah Komdev Berdaya Perusahaan Berjaya. Keren ya. Baik, pendengar podcast Suara di Hati dimanapun Anda berada, saya hari ini kedatangan tamu yang luar biasa dengan prestasi yang membanggakan dan juga luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Komdev, benar ya? Komdev ya? Ya. Oke, takut salah departemen. Oke, teman-teman Komdev ini punya di 2023 kemarin mencetak banyak sekali prestasi yang luar biasa. Salah satunya adalah yang pertama yang paling bergengsi adalah saya harus kontak nih karena saking banyaknya di 2023 mereka memenangkan sebanyak 7 penghargaan. Penghargaan tertinggi yaitu Tamasya Award oleh Kementerian SDM Republik Indonesia pada kategori Perusahaan Pertambangan Batubara Skala Menengah dengan kinerja PPM terbaik. Kemudian untuk Indonesia CSR Award atau ICA oleh CFCD itu memenangkan sebanyak 4 kategori, luar biasa banget ya teman-teman ya. Oke, ada kategori platinum untuk klaster kakao, kategori platinum untuk kolaborasi pendidikan tinggi dalam penyiapan SDM, kemudian ada kategori gold untuk klaster jagung lubir dan juga sebagai kategori the most committed CIG. Luar biasa. Nah, tidak hanya di kancah nasional, teman-teman Komdev juga memiliki prestasi di tingkat kabupaten, benar ya teman-teman? Itu memenangkan Benuanta Award oleh Bapeda Bulungan pada kategori terbaik 1 untuk pencegahan dan penanganan stunting. Kemudian terbaik 2 untuk pendidikan dan pengetahuan. Luar biasa nih. Banyak banget kayaknya prestasi di 2023 ya, diborong banget nih teman-teman Komdev gitu ya. Tapi saya penasaran nih teman-teman. Kan kita memenangkan yang salah satu yang paling bergengsi itu adalah tingkat Kementerian SDM Republik Indonesia ya, di mana untuk skala menengah gitu dari sekian banyak perusahaan kita adalah salah satu untuk perusahaan tambang yang skala menengah dengan kinerja PPM terbaik gitu. Itu gimana sih teman-teman kita bisa memenangkan penghargaan kategori ini? Mungkin Mas Ardi ya. Mas Ardi nih. Saya masih disebut ya. Jadi yang pertama memang Tamasya Award itu kita bisa bilang bergengsi lah, karena itu adalah ajang yang dilaksanakan oleh Kementerian SDM. Kemudian dalam ajang Tamasya Award itu memang melibatkan hampir semua perusahaan tambang, baik itu pertambangan di batubara maupun mineral. Jadi dalam Tamasya Award itu dibagi 2 kategori. Yang pertama adalah kategori pertambangan batubara, yang kedua pertambangan mineral. Jadi beda tuh, nilainya pun beda. Jadi kalau ada tambang emas, nikel itu beda dengan batubara. Nah, untuk yang batubara
itu kita diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi 3 klasifikasi. Ada perusahaan skala kecil, itu dengan jumlah produksi di bawah 2 juta, skala. Kemudian skala menengah, itu di 2 juta sampai 10 juta. Kemudian skala besar, itu di atas 10 juta produksi batubara. Nah, PKN ini kan kebetulan kita masuk skala menengah ini. Skala menengah, dan di skala menengah itu banyak juga ya. Jadi bukan hanya puluhan, bahkan sampai ratusan, hampir ratusan lah perusahaan yang ada gitu kan, cukup banyak. Kemudian di skala menengah ini itu hanya 3 perusahaan. Jadi dari sekian banyak itu kita hanya 3, gitu. Hanya 3 perusahaan yang kemudian diberikan penghargaan ini. Dan ya alhamdulillah dari 3 itu PKN di Tamasya 2023 itu kita dapat salah satunya yang terbaik. Jadi Tamasya itu adalah sebenarnya tambang mensejahterakan masyarakat. Gitu. Jadi dari Kementerian SDM memang Tamasya itu tambang mensejahterakan masyarakat. PKN kita dapat kategori yang terbaik untuk program di 2023. Dan sebenarnya kalau tadi dibilang ini programnya orang Komdet, ya mungkin saya koreksi. Jadi khusus Tamasya ini dan yang lainnya, tapi Tamasya ini sebenarnya itu adalah kerja tim all departemen di PKN. Kenapa begitu? Karena penilaiannya itu kan ada 3 tahapan. Biasanya saya jalan dahulu dulu. Mas. Jadi kan membuka awal juga. Yang pertama itu adalah dari sisi administrasi. Nah, administrasi ini dari tim verifikasi tim penilai itu meng-cross-check bukan hanya dokumen Komdet, tapi dokumen all perusahaan yang dilaporkan teman-teman oleh teman-teman PMC, oleh Enviro, itu di cross-check. Jadi dari sisi administrasinya. Kemudian artinya ada keterlibatan departemen lain juga berpengaruh. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah di Tamasya itu tahapan pertama itu bukan hanya orang Komdet yang dilihat, tapi bagaimana di environnya, safety-nya, bagaimana. Jadi karena kita waktu mengisi form itu adalah bukti kita mengirimkan laporan rutin. Laporan rutin ke SDM. Per triwulan kita ada, kemudian tahunan. Nah itu dicek dia. Dicek. Makanya saya waktu di awal itu komunikasinya ya ke teman-teman BMC, ke teman-teman Enviro itu cross check. Kita laporan yang ini gimana, laporan ini gimana, kita data. Nah ternyata setelah itu disaring jadi tinggal sekitar yang masuk kategori itu berapa? Saya lupa tapi hampir 20-an yang masuk. Dari ratusan itu. Iya, dari kita masuk 20-an untuk diverifikasi materi di Komdet, baru masuk ke materi Komdet. Nah, setelah itu baru kita men-submit dokumen kebutuhan untuk verifikasi lapak. Di situ diverifikasi, kita awalnya Zoom, dan yang terakhir itu mereka verifikasi turun langsung ke site ke Bulungan. Jadi mencek pelaksanaan program yang kita kirim, baik itu dari sisi aspek perencanaan, kemudian aspek implementasinya, kemudian sampai pada monitoring dan evaluasi output, sampai pada outcome dan impact-nya. Jadi mereka langsung ke lapangan. Ngecek seberapa berdampak sih program-program ini gitu ya Mas. Mas, kalau aku tadi tertarik bahwa sebenarnya sebelum pintu masuk mereka untuk bisa ingin tahu Komdet itu secara detail adalah laporan dari teman-teman lain gitu ya. Kalau saya lihat tadi ya, bahwa ada teman-teman PNC, ada teman-teman Enviro, mungkin safety dan yang lain sebagainya. Ada kendala nggak sih Mas ketika berkolaborasi atau komunikasi atau supportnya seperti apa dari departemen lain? Kalau kendala sih saya, ya ini jujur waktu itu karena kebetulan kita yang ngelit untuk ikut di ajang ini. Itu tuh malah saya buat nggak ada gitu. Ya, saya sebut nama lah Mbak Iwani. Saya minta kan, Mbak saya butuh ini. Itu screenshot kirim, Mas ini. Di Pak Rudi saya minta, di Pak Rudi, Pak Eko, teman-teman safety itu. Biasa kerjasama. Jadi dalam dokumen itu kita
dalam sehari itu bisa terkumpul dan itu kita submit. Tugas kita adalah karena kita yang lead untuk ikut ajang ini, itu kita submit. Setelah itu baru dapat surat dari penilaian dokumen, melihat termasuk laporan Komdef tahunan, baik itu anggaran, baik itu pelaksanaan program sesuai, kita dinyatakan masuk dalam salah satu finalis. Masih finalis ya, belum. Jadi tapi kayaknya udah lumayan banget ya bisa jadi finalis aja itu luar biasa kayaknya kalau denger dari ini ya Mas. Bisa jadi finalis kita karena di situ, wah itu perusahaan-perusahaan yang luar biasa kan. Benar. Ya luar biasa. Masuk finalis aja kita udah. Oh, ya. Ini apa namanya kerja kolaborasinya baru antar 3 departemen nih, udah bisa memenangkan skala nasional ya. Gimana kalau misalnya ternyata kolaborasi di antar departemen kita bisa mendapatkan prestasi yang sebegini kerennya gitu, ya Mas Ardi. Kemudian ini sih Mas, apa namanya kalau ngelihat tadi kan tidak hanya tamasya ya, tamasya award dari SDM, tapi teman-teman juga memenangkan penghargaan bergengsi. Salah satunya itu adalah ICA ya untuk kategori yang paling tinggi yaitu platinum. Luar biasa juga nih. Nah saya pengen-tanya nih yang platinum itu ada pendidikan tinggi dan penyiapan SDM, kayaknya para ciwi-ciwi nih ya yang ngelitnya kayaknya. Ada kesulitan nggak sih atau gimana sih ceritanya teman-teman bisa sampai mengantarkan atau misalnya bisa membawa PKN ini membawa pulang nih platinumnya gitu. Terkait ini penghargaan di pendidikan ini kan kita fokusnya namanya kemarin kolaborasi. Jadi memang penyiapannya sampai bisa mendapat penghargaan itu dari lama, dari 2018 itu kita sudah mulai ada program 2018, ada beasiswa perguruan tinggi sampai sekarang. Jadi kita banyak kolaborasi di sini di pilar pendidikan dan pengetahuan. Sampai saat ini ada 14 Jadi dari situ sama seperti yang diceritakan Mas Adi, kurang lebih ada verifikasi data di awal, kemudian sampai verifikasi langsung. Sampai bertemu juga dengan penerima manfaat untuk memastikan betul gitu. Apakah benar sih ini kolaborasi ini benar-benar nggak sih gitu, cocok nggak sih, sesuai nggak sih. Jadi sampai akhirnya kita bisa dapat penghargaan tersebut. Berarti proses verifikasinya lumayan panjang dan ternyata tidak diraih dalam waktu singkat ya. Kalau misalnya tadi dari 2018, akhirnya kita bisa memetik hasilnya di 2023 gitu kan. Ternyata teman-teman Komdef ini membersamai pendidikan itu luar biasa gitu ya. Mungkin saya tambahin tadi. Ada bocoran lagi. Ya, sebenarnya tadi membersamai dari 2018 kita program-program sebenarnya sudah berjalan. Tapi ada yang unik di perusahaan kita nih unik. Ini mungkin kalau di podcast ini selalu berpikir kok nanti di 2023 sebenarnya di sebelumnya kita juga sudah ada. Pesannya gini, di PKN ini kita di Komdef, ini sebenarnya di akhir tapi karena tadi sudah masuk pada kita programnya sebenarnya 2018, memetik hasil kenapa 2023 gitu ya. Sebenarnya karena memang di kita dalam hal ini dari top manajemen ajang ini tuh dijadikan bukan sebagai tujuan utama. Itu yang harus kita lihat. Kalau kita jadiin sebagai tujuan utama, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya pun itu kita pasti akan memasukkan dan akan kita kejar. Pasti saya yakinlah dengan kemampuan teman-teman di tim Komdef PKN kita bisa dapat lah gitu. Cuma memang kalau di top manajemen kita ya bapak-bapak kita yang terutama di direksi, di manajer kita, Pak Iwan, itu tuh kalau kita mengusulkan kayak mau Pak kita mau ikut ajang ini, itu kita dalamin dulu. Itu kalian apa yang mau dimunculin, tujuan kalian apa. Jadi mau minta izin aja di internal gitu, itu harus betul-betul kita yakin bahwa kita tuh ikut ini adalah bagian dari kita ingin dapat input, dapat masukan dari proses ini gitu. Jadi bukan tujuan ya kalau kita dapat goal apa itu ya. Nah itu di PKN yang menurut saya itu luar biasa itu, karena tujuan utama kita adalah pada hal
ya ke community, ke masyarakat. Kalaupun kita dapat itu boleh. Mungkin dari Rika juga ada tadi pendidikan tinggi juga ya kalau nggak salah dengan stunting juga ya. Untuk sejauh ini yang kami berikan ke masyarakat atau kolaborasi itu dalam bentuk penurunan atau pencegahan stunting. Pencegahan stunting yang mana kita sudah sejauh ini terlibat di berbagai desa ya, cuman kita fokus di 4 desa nih sejauh ini. Jadi saya sebutin aja kali ya Mbak, ada di Sekatak Bungara, terus itu Tanjung Selor atau Desa Jelarai, terus itu Tanjung Agung, sama Salim Batu. Nah sejauh ini kita masih membentuk dan sudah pernah implementasi ke desa-desa termasuk membentuk kader mempesona. Jadi ada tim kita juga termasuk Mas Effendi, Mas Irfan, Mas Sodik, terus itu Mas Rizal. Itu mereka yang intens di desa-desa itu untuk menyampaikan visi dan misi kita kepada kader mempesona. Jadi kita intens itu memberikan masuk edukasi ya kepada calon pengantin juga ada, kita sampai ke hilirnya gitu ya. Pencegahan. Benar. Sampai akhirnya kita ikutin program yang ICA Award itu, ya kita mendampingi juga orang-orang yang memang mau ngeliat program di desanya apa gitu. Jadi yang seru itu sebenarnya mendampingi tim-tim yang mau verifikasi lapangan termasuk yang perguruan tinggi. Itu suatu hal yang menarik dan kita harus menyiapkan itu jauh hari sampai akhirnya juga kita dampingin pada saat mereka tanya-tanya nih sama kadernya gitu, bener nggak nih dilakuin sama PKN misalkan. Terus ya syukurnya karena bener kita lakuin akhirnya kader Oh iya benar ya. memastikan Berarti apa valid ya bahwa semua ini tidak hanya di atas kertas tapi benar-benar sudah diimplementasikan di lapangan. Tapi sejauh ini efek ke masyarakatnya sudah bisa kelihatan nggak sih Mbak Rika, baik dari Balaras, baik dari stuntingnya, mungkin angka stuntingnya, atau mungkin pendidikannya gitu sudah, maksudnya kita sudah bisa mengukur nggak sih sejauh mana keberhasilan kita, program-program atau tadi kader mempesona, kemudian ada beasiswa ya, beasiswa kita itu di masyarakatnya gitu. Untuk kader mempesona itu memang data yang kita dapat itu sebanyak 31 bayi stunting di Desa Jelarai. Akhirnya kita implementasi pemberian makanan tambahan ya Mas ya. Kita juga intens lah ke desa-desa sampai support nih apa yang bisa kita bantu, kolaborasi sama pihak desa dan Pemda juga ya Mas ya, kayak gitu kurang lebih seperti itu. Akhirnya setelah kita evaluasi, ya memang turun, ada yang lulus nih, udah nggak stunting lagi. Jadi sisa 19 anak, tapi masih sampai hari ini kita masih mau proses dan mau evaluasi lagi dengan tim-tim teman yang lain. Gitu. Tapi itu prestasi yang luar biasa ya kalau misalnya kita melihat dari Leader 1 dia bisa sampai tahun 19 maksudnya karena yang namanya mengubah kebiasaan ya harus nyerocos setiap hari kayaknya ya, mungkin sampai ibunya yang bosan ini apa sih gitu ya gitu. Tapi luar biasa. Kalau dari pendidikan sendiri gimana? Ya, ada yang beasiswa ya. Kita kan belum cukup lama nih. Sekarang sudah banyak yang lulus. Akhirnya sudah alhamdulillah banyak yang sudah keterima kerja, jadi bisa membantu perekonomian keluarga juga. Nah, terus yang menarik juga ternyata pas kita mulai awal ada program beasiswa itu ternyata anak-anak yang kita beasiswakan itu memotivasi lingkungan di sekitarnya loh Mbak. Betul. Jadi seperti di desa-desa itu kan ada nih yang anak-anaknya sebetulnya nggak begitu minat buat kuliah. Tapi ketika lihat, oh ya si A, si B, si C kuliah dan ada perubahan yang positif, jadi adik-adiknya yang tadinya mungkin nggak kepikiran buat kuliah gitu, jadi termotivasi dan jadi ada action untuk kuliah. Ini juga bisa memutus rantai kemiskinan. Betul. Ya, secara dalam mereka membantu baik program pemerintah maupun ya perusahaan seperti kita gitu ya. Oke. Mas Ardi, kalau tadi saya tertarik juga bahwasannya tidak hanya pendidikan dan kesehatan ya gitu, tapi teman-teman juga ini berjuang gimana caranya supaya ekonomi masyarakat tambang sekitar kita ini bisa meningkat gitu ya Mas ya. Gitu. Yang menariknya adalah salah satunya juga peraih penghargaan tertingginya juga adalah yang klaster kakao. Mungkin boleh diceritain Mas ini gimana sih gitu dan kenapa kakao gitu? Jadi memang salah satu kalau merujuk ke award yang kita dapat itu
di Indonesian Jasa Award itu adalah klaster kakao itu dapat platinum. Yang pertama di PKN kita punya kita punya rencana besar, yaitu adalah adanya kita kalau saya dulu ingat dari Pak Tria, Pak Deta itu dulu pernah menyampaikan tugas kalian adalah diminta jadi orang baik di kampus. Saya ingat sekali itu, sampai hari ini saya ingat. Setelah saya masuk, saya dalami, ternyata memang kita punya tujuan sejak kita start operasi. Saya melihat, meskipun saya masuk bukan dari start operasi ya, sangat jauh, tapi saya begitu melihat materi-materi yang ada di Komdel, bahan-bahan yang ada, ternyata kita memang udah di step sejak saat perusahaan ini berdiri, kita sudah di step bagaimana ada namanya kita mentransformasi manfaat. Transformasi manfaat ini maksudnya gini, begitu mau kita suka atau tidak, ikhlas atau enggak, dengan hadirnya PKN di Kabupaten Gunung, pasti secara ekonomi itu akan berdampak. Secara ekonomi ya akan berdampak. Tenaga kerja, perputaran ekonomi, gitu. Di desa-desa kita pun seperti itu. Cuman memang ada pesan yang harus disampaikan bahwa yang harus kita ingat ada masa, ada waktu. Karena kita bergerak di sektor ini, ada timeline, ada timing yang memang itu akan kita mencapai pada kita harus menyiapkan ada masa kita menuju pasca tambang, kan seperti itu. Entah itu kapan ya teman-teman operation mungkin yang jangan tanya ke Komdel ya. Nah, tapi di kita di Komdel sejak dari adanya kita mulai beroperasi, di situ sudah di step bagaimana manfaat tadi itu kita transformasi ke manfaat yang itu berkelanjutan. Jadi meskipun nanti katakanlah ke depan proses penambangan selesai, harapannya ada manfaat lain dengan adanya kemarin kita ada ekonomi yang berkelanjutan. Nah, apa itu? Disitulah kemudian kita di pilar ketiga Komdel masuk adalah kontribusi sosial dan ekonomi. Salah satu programnya yaitu adalah klaster kakao. Di klaster kakao ini ada jagung juga. Nah, saya balik ke klaster kakao, tadi kenapa bisa platinum? Memang pelaksanaannya ini program dari sekitar 2015 kan. Lebih lama ya. 2015 ya, ini zaman senior kita sih, yang ahli-ahli kemarin memang masih pertama gitu. Mereka nemuin ada area kebun yang itu tidak terurus, kemudian coba dilakukan pendampingan, intervensi dengan berbagai inovasi sampai pada hari ini di 2023 kemarin itu sudah bisa menghasilkan, dan itu petani sudah dapat merasakan manfaat dari hasil budidaya ini. Karena kalau kakao kan tanaman perkebunan ya, tanaman tahunan, kita tanam hari ini, ya kita akan panen sampai beberapa puluh tahun ke depan. Jangka panjang Jangka ya, panjang, untuk melihat hasilnya ya. Jadi ketika ini bisa kita kembangkan, kita dampingi, kita berdayakan masyarakat, ya harapannya sumber ekonominya yang dulunya mungkin dipengaruhi oleh karena adanya operasi kita tambang, harapannya mereka punya sumber ekonomi pendapatan lain, yang itu dari salah satunya kakao, dan hari ini sudah mulai nampak, dan itu pun tetap harus kita kembangkan lebih luas lagi ya, dalam artian pendampingannya lebih luas. Sudah kelihatan nggak sih Mas hasil dari, maksudnya manfaat ke masyarakatnya itu dari program kakao ini, ataupun mungkin bahkan di jagung ini Mas? Kalau hasilnya hari ini bisa main ke Sajau ya, bisa saja itu karena dia di situ starting utama kita waktu itu, ya petani udah menghasilkan, udah dapat. Sederhananya kita nggak usah hitung SROI ya, nggak usah hitung impact karena kita udah melakukan juga itu. Dan kalau hasil hitungan kita ya kita ada manfaat, ada SROI-nya itu bahkan sampai 2, sekian lah. Ya, artinya dia punya manfaat yang cukup
baik dan harus dilanjutkan gitu. Tapi manfaat sederhananya gitu, ya kita cukup lihat bahwa petani yang dulu nanam, kita dampingi kebunnya yang gak kerawat bisa terawat, kemudian dia bisa menghasilkan, dia bisa dapat uang dari hasil dia menjual, itu bagian dari manfaat. Artinya bukan hanya finansialnya ya, tapi yang non finansial seperti pengetahuan mereka yang bertambah gitu, mungkin atau relasi mereka juga jadi lebih ini ya. Kan kita kalau bertetangga nih, saya sama Mbak Norma satu kampung, satu desa, terus Mbak Norma tiba-tiba pengen sekolah gitu atau pengen apa anaknya, katakanlah kan, tenaganya nggak bisa ini, kan ketika saya yang ada di situ dan mampu, otomatis secara sosial saya harus bantu dong, karena itu kebutuhannya. Nah, itu seperti itu. Sederhananya ya, saya menggambarkan sederhana. Seperti itu. Dan ya tadi saya bilang, kita sudah dibentuk, sutradara ini sudah membentuk memang. Kita, kenapa saya bilang membentuk memang, sebelum Kepmen ESDM 1824 tentang PPM muncul, di PKN itu 4 pilar Komdev, 4 pilar Komdev itu sudah ada duluan, dan itu sudah dijabarkan 4 pilar Komdev itu hubungannya satu dan lainnya, linearnya, kemudian 17 ininya itu udah dijabarkan. Artinya apa? Ya artinya memang sejak dia dibentuk ini itu udah di setel ke sana, dan itu dijaga sampai hari ini. Dijaga sampai hari ini di level kita, dalam hal ini yang intens di site, Pak Iwan sebagai manajer kita bisa dicek ke semua teman-teman di Komdev. Setiap kita momen pertemuan weekly, setiap kita yang ditekankan itu, ya kita jadi orang Komdev itu mainnya jangan hanya pakai logik, jangan hanya pakai kepikiran, tapi pakai ini hadir. Karena kita berhubungan ini bukan dengan komputer yang kalau rusak mungkin bisa disambungkan, bukan, tapi dengan masyarakat. Karena ketika kita bisa ada baik tadi di hati memberdayakannya, artinya dampaknya ke perusahaan juga. Keberadaan perusahaan akhirnya dirindukan oleh masyarakat. Kan seperti itu. Seperti itu sebenarnya. Jadi, tapi ada yang menarik Mas, kalau ngobrolin 4 pilar tadi ya, 4 pilar kayaknya kesehatan, pendidikan, sama ekonomi, sama sosial ya gitu. Kalau melihat dari capaian-capaian dari award-award yang sudah dicapai teman-teman Komdev ini kan, kalau kita melihat pendidikannya sudah nggak usah diragukan lagi ya gitu, kemudian untuk sisi kesehatannya juga, ekonominya juga gitu. Cuman yang agak sedikit perlu pengejaran nih di bagian lingkungan sosial nih, kayaknya yang belum nampak gaungnya nih. Apa yang teman-teman Komdev lakukan supaya si pilar keempatnya ini juga bisa setara dengan pilar-pilar yang lainnya, Mas? Atau memang ada prioritas atau ada skala prioritas di antara 4 pilar itu, atau seperti apa? saya nyambung lagi Ya, boleh, silakan Mas Abi. Ya, memang kita punya 4 pilar ya, 4 pilar, dan kalau dilihat ya dari word tadi yang dibacakan Mbak Norma di awal, yang nggak masuk itu memang lingkungan. Itu kita harus menyampaikan bahwa memang secara program hari ini kita ada program, tapi itu belum intens masuk ke apa namanya, lebih dalam lah, dalam hal di Komdev ya. Beda halnya kalau program lingkungan di teman-teman di Enviro yang di dalam, mereka malah lebih luar biasa tuh. Mereka punya program yang luar biasa. Nah, cuman banyak juga program-program lingkungannya. Tapi kalau di Komdev ini kan program lingkungan yang itu dengan masyarakat sekitar. Benar tadi Mbak Norma sampaikan, sebaik bagaimanapun kita, balik lagi, itu kan kita punya keterbatasan. Kita punya harus ada priority, harus ada skala prioritas berdasarkan aspek kebutuhan utama, kan gitu. Nah, dari hasil social mapping yang kita lakukan, memang di wilayah Bulungan khususnya di 24 desa yang masuk wilayah kita, hari ini, kemarin ini pendidikan itu jadi faktor utama untuk entry point kita menuju ke yang lain.
Jadi Itu maksudnya dari pendidikan. maksudnya itu pendidikan. Kenapa begitu? Kita mau dorong orang untuk perilaku hidup bersih dan sehat, mau dorong inovasi posyandu harus pakai IT, ekonomi kita mau dorong orang mupuknya itu harus di MPK, di Pocok kita mau edukasi. Dasarnya kan harus dari tingkat pendidikan tinggi. Meskipun itu bukan jadi hal yang utama, tapi hari ini harus kita akui adalah kita dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah, karena saya highlight lagi, adanya PKN itu bukan menggantikan pemerintah ya, tapi kita adalah membantu bersama-sama gitu. Sinergi. Sinergi dan kolaborasi. Jadi tugas kita bukan dengan adanya PKN, bukan, malah dengan adanya kita harus meningkatkan itu taruh pendidikan APM APK kita di Kabupaten Bulungan. Makanya kenapa kalau lihat di program-program sebelumnya, pendidikan itu menurut dan Bapak Ibu semua pasti paham itu PKN itu terkenal dari pendidikan. Nah, karena tadi Saya terbaik kayaknya kalau ya, PKN ya. skala prioritas tadi berdasarkan aspek kebutuhan kan harus di situ. Nah kemudian ini kita udah mulai mungkin di 2-3 tahun ke depan ya, 2-3 tahun ke depan kita udah mulai bergeser. Geser fokus prioritinya ya Mas. Fokus priority. Timeline-nya udah bergeser juga gitu ya. Tetap ada programnya, tapi memang ada beberapa yang kemudian kita improvisasi mungkin akan mengarah pada kemandirian ekonomi. Itu yang akan kita coba genjot, kemudian ya, termasuk ke lingkungan. Karena kalau lingkungan sebenarnya dengan kita program kakao, penanaman tanaman perkebunan itu kan bagian dari penghijauan dan sebagainya. Program yang lain kita laksanakan sebenarnya, tapi kolaborasi yang mungkin kita nggak apa aja. Artinya maksudnya teman-teman sebenarnya tetap melaksanakan keempat-empatnya, hanya ada skala prioritas yang mana sih yang perlu untuk lebih di push gitu ya, atau lebih diperhatikan gitu ya. Oke, nah menariknya saya mau ke cewek-cewek nih. Biasanya kan kalau yang namanya tambang, yang apalagi komplain itu kan identiknya dengan cowok-cowok ya. Benar. Identiknya kan dengan cowok-cowok ya. Karena teman-teman kan menghadapi masyarakat kan kebanyakannya biasanya yang dihadapi adalah bapak-bapak atau misalnya siswa-siswa gitu kan ya. Ada kendala nggak sih maksudnya selama teman-teman yang cewek-cewek nih gitu melaksanakan menjadi PIC lah atau menjadi pemegang program dalam melaksanakan komplitnya, ada kendala nggak sih? Atau ada kejadian unik nggak sih selama ini gitu? Kayaknya banyak banget ya, tapi yang ini yang mana nih? Kalau untuk kendala sendiri sih ya mungkin sejauh ini bisa lah kita tanganin. Cuman ada hal-hal yang lucu juga, menarik, semua kita jalanin nih. Termasuk pernah jadi pawang ular pun mungkin pernah ya. Jadi maksudnya itu kita pengelolaan asrama. Jadi kan kita punya 2 asrama nih sejauh ini. Yang mana isinya itu anak-anak dari 24 desa. Dampingannya Komdev PT PKN lah istilahnya. Tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi ular masuk kan, mungkin karena lingkungannya kotor apa segala macem, dan memang kita masih pada saat itu rumah sewa. Akhirnya ditelepon, bener, ditelepon tuh malam-malam, Mbak, bisa nggak ke asrama dulu gitu. Ada apa? Biasa kan saya kalau misalkan yang anak-anak itu paling nganterin kalau sakit ke rumah sakit. Ada ular masuk ya, gimana? Jadi mau ngomong harus ke sana meskipun sama-sama nggak tahu cara mengusir ular apa gitu. Malam-malam itu kendala. Terus itu ya beberapa mungkin pada saat penjaringan orang tuanya ya mungkin karena kurang pengetahuan apa segala macam, kadang nggak clearnya di situ. Ketika anaknya masuk asrama ya mereka berharap kita benar-benar support full nih, termasuk makannya dia 3 kali sehari misalkan. Benar. Terus itu kalau misalkan anak zaman sekarang kan alibinya pintar nih, pintar banget gitu. Kadang izinnya keluar asrama itu mau balik ke rumah, padahal nggak sampai di rumah. Jadi akhirnya ya kita kan cuman khawatir aja kan, gimana sih anaknya sampai nggak nih, sampai pulang gitu. Akhirnya orang tuanya nelfon, kok anak saya nggak ada kabar ya misalkan gitu lah, kita kan taunya pulang ya nah gitu. Kadang kayak gitu, akhirnya karena nggak clear dengan orang tua dan pengawas asrama, akhirnya orang tuanya yang marah-marah biasanya gitu. Kena amuk ya.
di kulit juga. Jadi orang tua lah ya. Jadi belajar jadi orang tua sebelum jadi orang tua gitu ya. Oh iya. Terjadi juga Mbak sama yang perguruan tinggi. Karena kan perguruan tinggi kan kita kirimnya nggak cuma di yang Pulau Kalimantan universitasnya, ada yang ke Pulau Jawa, ada yang ke Bandung, ke Jember. Nah dari situ juga kurang lebih sama Mbak. Jadi orang tua saling lepas tangan. Jadi ketika anaknya misal kalau anak-anak muda ya Mbak ya sering telat makan, mahnya kambuh kayak gitu. Yang pertama dihubungi saya ya. Jadi, loh kamu sudah info orang tuamu belum sih? Ternyata kalau Mbak Raras dulu aja kayak gitu. Kayak gitu. Iya, 24 jam. Berarti jam kerjanya 24 jam ya. Mungkin bisa jadi Mbak Ras punya pacar. Karena itu saya jadi kan. Karena ngurusinnya anak orang dulu gitu ya. Gimana sih teman-teman komplek ini membagi waktu ya antara pekerjaan, antara deadline, terus dikejar dengan tanggung jawab. Sekarang kan artinya kita tuh kan lebih susah mempertahankan ya daripada meraih semua capaian-capaian ini gitu kan. Gimana sih teman-teman di komplek sendiri membagi waktu antara urusan pribadi, urusan pekerjaan dengan target perusahaan gitu ya kan, ditambah dengan kondisi orangnya yang terbatas gitu kan, sedangkan jumlah wilayahnya banyak. Tadi kalau kata Laras ada banyak kampus gitu kan, gitu. Gimana teman-teman? Mau nggak coba dulu? Atur waktu. Mungkin kalau untuk ngatur waktu kita perlu pasti ada skala prioritas ya setiap harinya. Dan kalau untuk pekerjaan, tapi nggak tahu kenapa ya Mbak Norma ya. Kalau jadi kita untuk yang anak beasiswa perguruan tinggi, kita sering ada Zoom bulanan. Oke. Nggak tahu kenapa. Ini sesi atau momen kita Zoom itu malah kayak sesi healing gitu. Yes. Nah memang kalau kita juga, kemarin sempat ngobrol-ngobrol ya dengan psikolog. Sebenarnya kita jadi teman. Cewek-cewek kayak curhatnya jadi panjang kayak gitu. Minta cowok, nasib ya. Kayak gitu sih. Tetap nggak skala prioritas, tapi sejauh ini sih enjoy banget sih menikmati. Gitu. Ya kalau saya sendiri nih yang ngerasa sih ya kita pertama koordinatornya emang mantap nih gitu. Nggak salah Jadi ya benar. ya. Itu karena ya kita diatur jadwalnya memang benar. Kita juga bukan suatu hal yang asing menjalankan suatu rutinitas yang memang udah terjadwal dari misalkan ya contoh semua departemen juga ngalamin mungkin, tapi di Senin, Selasa, Rabu kita udah nge-slot itu semua gitu. Kapan nih harus Zoom, ketika ada teman-teman yang nggak bisa dan memang PIC-nya ya kita akan nunggu dulu dan mungkin mundur sejam lagi gitu misalkan. Jadi udah terbiasa dengan hal itu. Ya akhirnya ya untuk urusan di luar pun ya udah gampang lah gitu, maksudnya masih bisa karena udah selain backup ya kita udah punya koordinasi baik nih sama teman-teman yang lain meskipun ada yang di lapangan dan kita berdua yang stand di kantor gitu kan. Itu sangat memudahkan kalau kita komunikasi baik sama timnya ya. Dan Mas Hani, koordinator nih langsung ya, gimana sih bagi-baginya Mas gitu? Dan yang sudah berkeluarga. Ya kan padahal harus kebagi antara kerjaan kantor, keluarga gitu kan, belum dengan masyarakat, itu gimana sih? Mas Hani? Sebenarnya kalau dibilang koordinir, sebenarnya karena di tim itu yang udah luar biasa. Tim itu luar biasa. Hari ini yang muncul cuma Mbak Rara sebaliknya, tapi di lapangan ada Mas Rizal, Mas Fendi gitu kan, Mas Amir, dan teman-teman CEO yang itu tuh mereka memahami peran masing-masing. Jadi di kita tuh ini apa adanya, Mbak Rara bisa dan juga kita proses di kita tuh kita masuk, oh ini kita melakukan ini, itu dibagi-bagi ke bagiannya, mereka ngambil peran masing-masing. Contoh nih, Langsung sat-sat gitu ya? Saat kunjungan itu kan, saat kunjungan katakan yang tadi yang kan verifikasi lapangan. Yang Tamasya tadi ya? Tamasya, Ica dan sebagainya, pantauan. Dan ini memang yang diterapin dari Pak Iwan. Dari Pak Iwan mengatakan di setiap yang kunjungan itu kalau lihat sebenarnya berpola. Jadi tidak hanya Ardi sendiri yang mendampingi tiap ada tamu, enggak hanya Rara saja. Tapi kita bagi memang di rolling. Satu, kenapa dilakukan? Tujuannya adalah biar tim itu mendapatkan input secara individu masing-masing. Ketika dia punya kesempatan mendampingi tamu dan dia akan dapat input. Yang kedua, ya tadi bagi energi.
energi itu kan penting ya kan? Iya, benar. Artinya kalau raras, ya udah dia kan Getar deh. ya. Jadi Raras Rika gitu kan, Oke. bisa dioper ke Mas Tendi, ke Bang Irfan, begitu itu kan bagi-bagi itu, jadi bagi ritme. Nah, kemudian ini kan kita sudah di tahun 2024 nih, teman-teman sudah menorehkan prestasi yang menurut kami luar biasa lah Mas untuk sebuah ajang kompetisi dan hasil dari ibaratnya teman-teman ternyata bukan tujuan utamanya untuk award, tapi ternyata dikasihnya karena setimpal dengan hasil yang selama ini dilakukan yang tadi ya melakukan pemberdayaan dengan hati gitu ya. 2024 ini apa targetnya? Mas, baik dari mungkin pilar-pilarnya atau mungkin target award-awardnya mungkin? Di 2024 memang kalau award itu yang pertama award itu kan kita di beberapa ajang memang yang itu pelaksanaan itu ada yang 3 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Jadi ada yang enggak tiap tahun, ya, enggak tiap tahun. Ada beberapa yang tiap tahun. Tapi kalau award saya pikir ya tadi balik lagi ke tadi kita nggak punya tujuan utama untuk itu. Karena di award itu pun kita award tadi contohnya kalau kita mau ngajuin itu kita harus menyampaikan alasan kita ini Pak mau ikut itu gitu. Jadi nggak ada tujuan, bukan nggak ada tujuan, belum ada goals untuk kita harus berapa award, itu bukan tujuan utama. Kalau di program memang hari ini adalah bagaimana kita bisa lebih menguatkan dari sisi aspek pendampingan ke komunitas lebih terukur, lebih terukur gitu. Jadi kita udah jadi orang baik, teman-teman semua di lapangan udah jadi orang baik, udah mencoba membantu, memfasilitasi. Ya tugas kita bukan menyenangkan semua orang, tapi di 2024 ini bagaimana teman-teman kita tim menjadi orang baik itu bisa program-programnya bisa lebih terukur itu untuk kebutuhan internal sebenarnya. Karena kalau jadi orang baik kan nggak perlu mengukur sebenarnya kan, udah lain aja. Iya, jadi penilaian orang Iya, saja ya. Cuman memang ada di kita yang itu harus kita perkuat dari aspek administrasi, itu yang kita harus perkuat lah. Ada terutama di aspek administrasi. Karena kalau di teamwork saya bisa jamin di tim kita tahun kemarin tahun ini malah lebih itu kan Solid ya. Solid ya. di MD Solid ya. udah senat kan tiap bulan itu pasti ada SS wajah gitu. dan itu terlaksana gitu kalau udah enggak ini jadi masing-masing udah punya kita peran. Gitu sih lebih pada aspek administrasi dan bagaimana mengukur itu lebih untuk internal. Luar biasa. Biasanya pertanyaan yang paling disukai nih oleh narasumber, pengen nyampaikan pesan apa sih untuk semua pendengar podcast yang mungkin hari ini mendengarkan sampai dengan sesi akhir kita hari ini? Boleh Mas. Mas Adi, Apa yang mau disampaikan? Boleh. gitu. Ya, kesana dulu ya. Balik lagi gitu ya. Jadi kalau untuk pesan mungkin semoga ada anak-anak dari siswa juga yang magang maupun kuliah yang nonton. Untuk saling dari para ibu-ibu. Mbak ya. Waktunya ya gitu. Ibu-ibu ya. Mungkin terus semangat kuliah, kemudian motivasinya harus lebih kuat lagi untuk menyelesaikan studi. Dan kita juga ada programnya program itu program magang. Kalau yang MBKM kita tagline-nya membangun desa. Akhirnya magangnya di desa-desa gitu ya. Jadi mereka ada konsep 2 tahun dulu ya. Kemudian nanti ada beda-beda sebenarnya, tapi ada 1 sampai 1,5 tahun atau 3 semester itu kembali ke desa untuk magang. Nanti total ada 82 saat ini. Banyak sekali. Tapi karena cukup banyak, semoga pada nonton nih. Jangan lupa subscribe. Cuma teman-teman magang terus semangat kuliahnya. Yang penting harus di hati menghasilkan sesuatu, harus pakai hati. Sebudaya bersama kita juga ya Mbak. Jadi kita selalu sampaikan juga ke teman-teman magang yang magang di program Komda. Teman-teman harus melakukan sesuatu dengan hati ya, kayak gitu. Karena kalau boleh dari hati, insya Allah akan bermanfaat. Pesannya sih itu tetap
semangat semuanya, mengerjakan sesuatu dengan hati, dan teruslah berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu aja sih mungkin. Luar biasa, terima kasih Mbak atau Bu Rana untuk anak. Udah tepuk tangan ya. Silakan Mas Nabi. Jadi gini. Nah ini Mas Di closing oleh saya lebih simpel lagi. Iya. Oh pesan ini ya, internal ya. Pesan Oke, mau riset ya? tapi kalau menurut kami di konten mungkin pesannya ya kami sangat terbuka dengan kritik dan saran untuk menjadi lebih baik lagi untuk kita bisa masyarakatnya menunjukkan maksudnya nggak sih. Kalau saya menyimpulkan aja sebenarnya. Oke, closing ya. Tadi. Sebagian dari kita, teman-teman pendengar mungkin ada yang merasa aneh dengan pola kita. Aneh itu dalam artian ada yang memang jenis pekerjaan yang hari ini dikerjakan bisa kita ukur hasilnya. Itu kan ada yang begitu. Di Komdev ini memang ada yang berbeda dan unik. Kita memberdayakan. Hari ini kita lakukan, hari ini kita kasih beasiswa, hari ini kita pendampingan di petani. Bisa saja hasil impact dampaknya itu akan didapat diukur itu nanti 7 sampai 10 tahun ke depan. Nggak langsung. Itu yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan? Karena ada proses di mana kita level mulai dari pengetahuan, kita ajarin mereka udah tahu. Kita ajak mereka agar mereka udah mau, dan sampai mereka mampu itu butuh proses. Tapi yakinlah keberadaan kita di Komdev ini, ya tujuannya tadi bagaimana memberikan opsi fasilitasi masyarakat sekitar area operasi kita itu bisa betul-betul istilahnya berdaya gitu. Hari ini bisa diukur, bisa, tapi kita mengukurnya baru di output, yaitu berapa orang jumlahnya kita ke program, pengetahuannya kita ukur sebelum dan sesudah gimana. Tapi kalau impact yang sampai dia memang menjalankan itu, ya manusia itu kadang-kadang nanti keadaan yang akan menuntut dia tersendat baru, dulu saya pernah diajar sama Bu Rara sama Bu Rika, baru mereka melakukan. Jadi ada proses pemberdayaan di situ yang kita lakukan, dan kita tidak sempurna itu, dan tugas kita di Komdev itu adalah bukan menyenangkan semua orang. Itu yang paling penting. Artinya ada hal-hal memang harus kita lihat, kita penalaran secara logik, juga secara dengan hati, sehingga keputusan kita kadang-kadang memang ya harus skala prioritas tadi dan skala kebutuhan. Kalau keinginan, yakinlah sebegede apapun perusahaan kita nggak akan kita mampu mengcover keinginan semua masyarakat, semua stakeholder gitu. Tapi ada skala prioritas di teman-teman, itulah keputusan kita. Jadi ya tugas kita jadi orang baik. Bagaimana keberadaan perusahaan ini itu bisa berdampak secara positif, berkontribusi, dan yang paling penting saya kutip bahasa dari kepentingan kita adalah ya kita PKN itu adalah bagian dari masyarakat, dan itu tugas dari kita orang Komdev bagaimana menjadi representatif dari itu. Ya kalau masyarakat orang kerja bakti, ya orang CDO yang tinggal di kampung pun sama istrinya kerja bakti gitu. Dan kita ditahunya itu orang PKN, itu orang Komdev, itu orang PKN. Makanya ya untuk semuanya yang tadi disampaikan, kita masih banyak kekurangan, perbaikan, improve dengan pola juga dari MOD melalui SS, QCC, QCP itu bagian dari kita dengan tim sel, itu bagian dari kita kemudian mencoba mencari ini gimana ya, apa yang harus kita perbaiki. Makanya tadi saya bilang kita perkuat administrasi dan bagaimana kuantifikasi. Itu sih Mbak.
Ya terakhir jangan lupa subscribe ya pastinya. Kalau saya lihat tadi adalah ada satu fakta menarik bahwa teman-teman Komdev ini tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Tapi teman-teman Komdev berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tepat sasaran, bahwa yang bisa mendapat, bukan bisa sih, maksudnya sebisa mungkin yang dibantu adalah orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Maksudnya memang kewajiban kita untuk karena kan memang tadi kalau kita ngomongin keinginan, ya keinginan orang-orang nggak akan ada habis-habisnya gitu ya. Apalagi kalau udah lihat Rara, Rika, Mas Ardi dan tim datang nih, kayaknya udah keinginannya apa gitu ya. Semoga tadi bisa kita sama-sama mengambil baiknya gitu ya. Nah, yang pengen saya highlight adalah sepanjang obrolan kita ini yang menjadi menarik buat saya adalah ketika teman-teman Pak Masya Allah, Ica, ataupun yang Bapak dan Inas, penuansa ini ternyata bukan tujuan ya, bukan sebuah tujuan yang secara khusus itu harus ada. Tapi ini adalah efek bagaimana kerja keras teman-teman, kerja sama teman-teman bisa menghasilkan penghargaan yang ternyata luar biasa gitu. Penghargaan tidak hanya dari sisi internal perusahaan, tapi sampai nasional pun memberikan penghargaan yang lebih untuk setiap usaha yang ternyata ketika dijalani dengan hati, ketika budaya perusahaan diimplementasikan dengan baik, kita bisa mendapatkan hasil yang ternyata maksimal sekali gitu. Dan sekali lagi selamat untuk teman-teman Komdev yang capaiannya luar biasa untuk bisa sampai di tahap ini ya, teman-teman Komdev. Kemudian ada juga teman-teman departemen lain ya yang disupport. Tentunya teman-teman Komdev tidak bisa nih membawa piala ini kalau tidak ada support dari departemen lain atau manajemen gitu ya. Gitu. Terima kasih, boleh kita aplaus dulu untuk diri kita ya teman-teman. Semoga bisa mendapat hikmah, atau teman-teman pendengar podcast Suara di Hati bisa mengambil hikmahnya bahwasannya kerjasama, kolaborasi tidak hanya di internal tapi juga lintas departemen bahkan hingga ke manajemen yang saling suportif, itu kita bisa melakukan sebuah prestasi yang luar biasa sekali. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih banyak Mbak Norma sudah bersedia untuk main, dan terima kasih juga untuk pendengar podcast yang bersedia mendengarkan sampai akhir. Dan tentu saja saya Norma pamit untuk diri. Kan kita bertemu lagi di podcast selanjutnya dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi luar biasa. PKN selalu di hati, budaya di hati bersama menuju tambah kelas dunia.